Jadi saya udah paham tuh maksud Romo tentang orang kudus, tentang apa namanya doa-doa, Tugas mereka, iya tugas peran mereka mereka. itu. Ya. Mm-mm. Nah, nah ini Romo tentang yang selalu menjadi apa ya keberatan Protestantisme lah Romo, bisa dibilang yang kisah itu loh, perumpamaan orang kaya dan Lazarus itu Romo, Mm-mm. terutama di ayat yang 6, ayat 2 Lukas 16 ayat 26 tuh Dibaca bahwasanya dulu Lukas 2:16 supaya kita analisa konteksnya. ya Ratu atau siapa? Lukas 6 ayat Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Nah, ini kan ayat pamungkas dari Protestan yang sering bentur-benturkan dengan ayat ini gitu, Pastor. Sebenarnya maksud Yesus dalam perumpamaan ini tuh konteksnya tuh apa, Pastor? Konteks antara neraka dan Hades. Kalau engkau sudah di neraka, engkau tidak bisa keluar lagi dari sana. Makanya Abraham bilang bagaimana? Di antara kita tidak bisa kembali ke sini dan ke situ. Tidak ada kebangkitan sebelum Kristus datang. Tidak ada kebangkitan sebelum Kristus bangkit. Itu yang kau harus pikirkan di situ. Oke. Jadi itu yang dinamakan itu, kalau dalam Spanyol namanya seno Abraham, atau diterjemahkan ke Indonesia sebagai pangkuan Pangkuan apa? Abraham. Yang dalam konteks ini Yahudi adalah Hades atau Seol, dunia orang mati. Atau yang mereka punya konsep tentang Gehenna, penantian. Sekarang konsepmu harus tahu bahwa sebelum Yesus datang dan bangkit tidak ada kebangkitan. Karena itu di dalam Matius 27 ayat 52 selanjutnya, setelah kebangkitan Kristus, yang ini yang kita namakan nanti, sebelum bangkit, Yesus harus pergi ke dunia orang mati, supaya orang-orang mati mendengarkan pemberitaan Injil. Karena itu, Yesus bangkit dulu, supaya orang yang lain, orang kudus nih, keluar dari kubur, bangkit dan pergi ke kota Allah. Tidak ada ini ayat pemungkas. Justru ayat ini hantam mereka sendiri. Matius 27 ayat 52. Lebih cepat. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Garis bawahi di sini akan ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ray, dari sini engkau bisa mengerti dulu bahwa sebelum kebangkitan Kristus tidak ada kebangkitan orang mati. Iya, betul. Disinilah yang kita masuk di dalam peran yang namanya misi final mesianik. Bantu dulu frater, siap-siap. 1 Petrus 3 ayat ke-18-19. Ratu, engkau lebih dekat di Injil. Yohanes 5 ayat 25. Oke, 1 Petrus dulu, Pater, bener? Jangan dulu, Yohanes, Yesus punya dulu. Oh, Yohanes dulu, oke. Yohanes 5 ayat 25, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ray, saatnya akan tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Manusia, dan yang mendengarkannya akan hidup. Artinya, bagaimana orang-orang yang sudah mati ini mendengarkan suara Anak Manusia? Ayo, bagaimana? Dia harus pergi ke dunia orang mati. Iya, ini penting sekali. Dia harus pergi ke Hades sana. Dia harus pergi ke Seol sana. Pergi ke sana supaya orang-orang mati mendengarkan pemberitaan Injil. 1 Petrus 4 ayat 6 dulu. Setelah itu baru 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ray, kalau begitu siapa yang harus pergi ke sana? Engkau? Kepada dunia orang mati? Siapa yang di sini, pendeta mana yang pergi ke dunia orang mati untuk memberitakan mereka yang belum mendengarkan Injil? No comment, Pastor. Mana kau bilang tadi alat pemungkasnya Protestan itu nih? Iya, Pastor. Soalnya itu tuh mulu kalau misal diskusi sama Protestan selalu bawa ayat itu. Iya, karena mereka tidak tahu bawanya kemana. Makanya penting sekali konkordansia. Satu ayat dibangun oleh keseluruhan. Karena itu yang pertama. Kita harus mengerti. Kalau begitu bagaimana? Pakai logika saja. Kalau begitu
Ayat tadi mengatakan, bantu dulu ayat 6 tadi, 4 ayat 6. Orang-orang mati dengarkan Injil, sama seperti kita yang masih hidup. Artinya mereka mendengarkan atau tidak mendengarkan, Ray? Mendengarkan, Pastor. Tapi menurut Protestan mereka sudah mati, mereka tidak buat apa-apa lagi. Waktu tidak bisa dengar lagi. Kita baca ayat ini nih, pukulan untuk Protestan. 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Tahan dulu, Ray, orang mati kan tidak dengar lagi. Bagaimana Injil diwartakan? Teologi aneh mereka tuh. Aneh, makanya aneh. Oke, lanjut. Itulah sebabnya Injil diwartakan kepada orang-orang mati. Sama seperti ini, komparasi. Sama seperti yang masih hidup mendengarkan Injil, mereka juga. Lanjut dulu, Frater. Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Karena itu oleh roh dalam roh, Yesus harus kemana? 1 Petrus 3 ayat 18-19. 1 Petrus 3:18 dulu. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Iya, yang Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. tahan, cukup, selesai. Ray, siapa yang harus pergi mewartakan Injil ke sana? Tuhan Yesus, Pak. Misi final mesianik, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus pemilik kunci kerajaan maut. Dia harus pergi buka itu, kalau tidak laut dan kerajaan maut tidak bisa menyerahkan orang yang ada di dalam. Yesus harus pergi ke sana. Wahyu, sekarang Wahyu. Ratu Wahyu 1 ayat 18. Siapa pemilik kunci kerajaan maut? Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ray, yang kau sudah mengerti. Kenapa Yesus pergi ke sana? Pegang kunci kerajaan maut. Pergi mewartakan kepada orang-orang mati. Artinya di situ supaya orang-orang mati mendengarkan. Artinya mereka mati mendengarkan atau tidak? Mendengarkan, Pastor. Tapi pendeta bilang orang mati tidak dengar lagi. Kasihan sekali orang di sana itu, Pastor. Orang mati di sana nggak dengar lagi, Pastor. Jadi runutan pertanyaan dari orang kudus, bawa doa, dan sekarang ini engkau sudah bisa mengerti. Orang mati bisa mendengarkan? Begitu, Ray. Oke, Ray. Iya, Pastor.